98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga di siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Dan marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik bagi segenap umat manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan nilai-nilai kehidupan yang ada pada saat sekarang ini, di mana mengalami suatu perubahan pola pikir dan juga pola tingkah laku dari sebagian besar masyarakat dunia pada saat ini, dan tidak ketinggalan juga untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, dan lebih khusus lagi adalah masyarakat Jawa Tengah dan utamanya adalah masyarakat Wonosobo, di mana tata nilai-nilai kehidupan yang menjadi bagian dari perilaku hidup dan norma bangsa ini mengalami pergeseran nilai. Tata nilai yang kita bangun selama ini, baik itu kode etik, moral, apalagi akhlak, sangat mengalami suatu pergeseran nilai, atau bisa kita sebut sebagai anomali tata nilai kehidupan yang bergeser kepada nilai-nilai baik, mengarah kepada nilai-nilai yang buruk. Mungkin tepatlah kalau dikatakan di dalam ajaran Islam bahwa sekarang ini memasuki zaman ruwa ibidah, adalah suatu zaman di mana tata nilai-nilai kebaikan tidak lagi menjadi suatu acuan kebaikan, namun sebaliknya nilai-nilai tidak baik menjadi suatu acuan nilai-nilai baik. Yang baik dibilang tidak baik, sedangkan yang buruk dikatakan baik. Orang yang jujur dikatakan buruk, sedangkan orang yang berdusta dikatakan baik. Itu adalah suatu tanda-tanda pergeseran tata nilai yang ada. Masyarakat sekarang ini hampir-hampir tidak lagi peduli terhadap tata nilai. Apa itu tata nilai? Tata nilai itu adalah kepatuhan kita, kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang ada di lingkungannya, baik dalam skup kecil maupun dalam skup besar. Belum lagi kita bicara tentang moral, bicara tata nilai yang tatarannya paling bawah pun kita seolah-olah alergi. Banyak kode etik kehidupan begitu mudahnya dilanggar oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan anehnya masyarakat kita membiarkan begitu saja. Kenakalan anak dikatakan suatu hal yang biasa. Kenakalan orang tua dikatakan hal yang biasa. Hal-hal yang buruk dikatakan hal yang biasa. Ini adalah suatu kondisi kehidupan yang seharusnya kita cermati. Kalau kita biarkan, tentu hal ini akan merubah tatanan kehidupan Islam yang jauh daripada nilai-nilai keislaman itu sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sayati alaikum zaman, akan datang suatu zaman la yabqalil Qur'an illa rasmuh
wala minal islami illasmu, bahwa dikatakan akan datang suatu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisannya doang dan Islam tinggal namanya doang. Yastasimuna bihim wahum horobum minal huda, masjid mereka ramai tapi sepi daripada petunjuk. Pakohau jalika rohmani saru paukauha tata jilis samai minhum fitnatu kharajatil wa ilaihim ya'ud. Sedangkan ulama-ulama mereka adalah seburuk-buruknya manusia di kolong langit. Hadis muttafaq alaih. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dikatakan oleh Nabi akan datang suatu zaman di mana Al-Quran tinggal tulisannya doang. Padahal Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika pedoman hidup saja sudah diabaikan, apalagi tata nilai yang lain. Bahwa Al-Quran adalah sumber akhlak bagi insan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika sumber akhlak diabaikan, maka kita pastikan bagaimana tata kehidupan bangsa ini di kemudian hari, terutama masyarakat kita yang sekarang ini. Kita katakan prediksi 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan terjadi suatu perubahan tata nilai yang kita bisa pandang akan mengakibatkan suatu tata nilai yang kacau. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau Al-Quran saja sudah digeser, sudah tidak mau lagi orang Islam mempelajarinya, membaca, apalagi mempelajari isinya dan tafsirnya, maka kita tidak bisa pastikan bahwa umat Islam ke depan ini menjadi suatu bangsa atau suatu umat yang baik-baik saja. Maka dari itu, mumpung zaman ini belum datang, tugas kita sebagai kaum muslimin adalah menghambat zaman itu agar datang tidak terlalu cepat. Kalau bisa datangnya zaman itu mendekati hari kiamat, sehingga kita mampu membangun generasi ini dengan akhlakul karimah, akhlakul yang baik, di mana Al-Quran adalah suatu pedoman hidup yang berisi nilai-nilai akhlak yang sangat tinggi. Kalau kita sudah berpedoman pada Al-Quran dengan nilai akhlak yang tinggi, untuk tatanan nilai yang lain adalah sangat mudah. Apa bedanya akhlak dengan moral? Kalau akhlak jelas pedomannya Al-Quran, nilai-nilai baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran. Sedangkan moral adalah tata nilai, prinsip kehidupan atau nilai-nilai baik yang diwujudkan oleh suatu masyarakat. Nilai-nilai kebaikan itu yang dirangkum dari masyarakat itu sebagai suatu acuan kehidupan perilaku antara manusia satu dengan manusia yang lain. Ini adalah suatu moral. Maka kita mengenal adanya moral Pancasila, moral ketuhanan kepada Yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan sosial. Itu adalah suatu moral bangsa dan produk manusia. Jauh di bawah akhlak. Akhlak adalah yang tinggi karena datang dari Allah, sedangkan moral datang dari manusia. Kemudian tatanan nilai yang rendah adalah etik atau etika. Kita sekedar mematuhi peraturan yang ada di lingkungan kita. Jika kita berada di sekolah, maka kode etik di sekolah ini adalah mematuhi aturan-aturan sekolah yang telah dibuat oleh sekolah ini dan harus dipatuhi oleh semua yang ada di dalam naungan sekolah ini, baik murid, guru, dan sebagainya. Itu adalah kode etik. Kalau kita sebagai bangsa tidak mampu menjalankan kode etik, bagaimana bisa mampu melaksanakan moral? Apalagi setingkat akhlak yang acuannya adalah Al-Quran. Ini sangat miris. Maka solusi yang tepat adalah bagaimana kita untuk mendandani perilaku masyarakat kita, terutama generasi muda kita. Tidak lain kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita biasakan anak-anak kita sedini mungkin hafalan Al-Quran yang banyak. Sedini mungkin anak-anak kita harus kita gembleng agar dia membaca Al-Quran dengan baik. Dan kita gembleng juga anak kita biasakan untuk mengenalkan isi-isi Al-Quran.
Karena disitulah penentu daripada kualitas seorang muslim. Jika kualitas Al-Qur'annya kurang di dalam dirinya, sehingga dia juga kualitas secara pribadi sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai komunitas, maka dia termasuk orang-orang yang dalam kategori kurang bagus. Maka dari itu penting bagi para guru, bagi orang tua, siapa saja, maka dia harus mengedepankan pendidikan akhlak, yaitu mendidik Al-Quran bagi anak-anak kita dan juga generasi penerus kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah banyak sekarang orang-orang yang di kota besar ini menyekolahkan anaknya di tempat-tempat pendidikan yang mengedepankan akhlak dibandingkan dengan yang lainnya. Maka alhamdulillah banyak sekarang orang-orang yang menitipkan anaknya di sekolah-sekolah yang memang menitik beratkan terhadap ajaran Islam. Namun ada kebalikannya. Sementara saudara-saudara kita yang tinggalnya di pinggiran maupun di desa, kebalikannya, dia jauh dari nilai-nilai Islam. Dia jauh dari nilai-nilai Al-Quran, sehingga banyak Al-Quran diabaikan. Kalau dulu orang desa begitu Al-Qur'annya bagus, sekarang kebalikannya, orang-orang yang tinggal di kota lah yang memiliki kemampuan baca Al-Qur'an dengan baik. Karena menyadari bahwa kehidupan ke depan penuh rintangan dan tantangan yang harus dilalui dan dijawab oleh apa? Oleh sikap dan perilaku orang tersebut. Hal itu tantangan bisa dapat diatasi jika dia berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita kuatkan niat kita. Kita didik anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani yang hebat dan tangguh, agar bisa menjawab tantangan zaman yang ke depan yang begitu menjauhkan dirinya dari nilai-nilai Islam yang agung. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsur rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini sedikit kita singgung lagi bahwasannya wala minal islami ilasmuh, Islam itu akan tinggal namanya doang. Di mana kita sebagai umat Islam yang pertama jauh dari Al-Quran, yang kedua kita telah meninggalkan nilai-nilai Islam. Tatanan nilai Islam yang berupa akhlakul karimah kita jauhkan. Akhirnya kita mau tidak mau berhadapan dengan suatu zaman itu. Namun jika kita bertanggung jawab terhadap generasi ini, marilah kita kuatkan pendidikan agama Islam bagi anak-anak kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Begitu juga yastasimuna bihim wa hum harabu minal huda. Jadikanlah masjid-masjid kita adalah tempat untuk mendapatkan petunjuk. Ramai, tapi jangan sepi dari petunjuk. Masjid kita ramai dan ramai juga dengan petunjuk. Kemudian Pakoha Ujalika Romani Saru paukoha tahjilis samai minhum fitnatu harajatil wa ilam yahud. Bahwasannya kita selalu waspada terhadap orang-orang yang mengaku sebagai ulama, sebagai kiai. Kita lihat sepak terjangnya. Jika dia penyesat umat, jika dia mengumbar suatu hawa nafsunya sehingga nilai-nilai baik tidak disampaikan, namun sebaliknya nilai-nilai jelek yang ditonjolkan, maka Kiai Pakoha ini janganlah kita berikan kesempatan untuk berada di tengah-tengah masyarakat kita, karena hanya bisa memberikan suatu kemudorotan dan bahkan merusak daripada tatanan nilai masyarakat Islam kita. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk menghandle,
untuk menghalangi jangan sampai jalan atau zaman tersebut yang disampaikan Rasulullah agar jauh daripada munculnya zaman tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma liqarribuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waladzikrullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.